Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yudi. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu ya. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah membahas lesson 38 sampai lesson 40. Nah, sekarang kita akan memasuki lesson 41 sampai dengan lesson 43 ya, seperti itu. Jadi ada 3 lesson setiap pertemuan dan ini sebetulnya sudah diulang-ulang sih sebenarnya. Materi written expression ini yang sudah pernah saya sebutkan juga sebelumnya, bahwa materi ini adalah materi structure yang kemudian divariasikan bentuk soalnya menjadi bentuk written expression. Cuma yang membedakan satu, kalau dalam written expression yang kita cari yang salah. Ya gitu. Jadi kita analisis yang salahnya itu yang mana, bukan cari yang betul ya pilihannya. Oke, di lesson 41 kita langsung saja. Di sini membahas tentang errors with comparative and superlative. Kalian tentu sudah mendapatkan materi dari saya di video sebelumnya terkait tingkatan atau degree of comparison, tingkatan perbandingan ya. Ada yang similar, ada yang comparative, ada yang superlative. Ada yang polanya the comparative gitu ya. Jadi ada yang the more bla bla bla, the more bla 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 gitu misalkan. The sooner the better dan seterusnya. Jadi ada pola-pola khusus yang memang dikecualikan. Nah, kemudian kalau kita lihat di lesson 41, ini dia membahas errornya. Jadi ada kalimat nanti kan. Nah, kita akan cari error dari sebuah kalimat komparatif atau superlatif itu di mana. Nah, ini yang akan kita kupas di pertemuan kali ini. Oke, kita lihat lesson 41 ya. Saya akan jelaskan sedikit sekilas. Mungkin materi komparatif kalian masih ingat ya. George is taller than his brother. Kenapa pakai ER? ER ini menandakan ini menandakan dia tingkatannya komparatif, lebih dari ya. Kalau dia satu suku kata. Kalau dia lebih dari 2 suku kata, dia menggunakan more. Misalkan comfortable. Ya, comfortable. Nah, bisa menggunakan more ya, seperti itu. Nah, cuma kalau dia 2 suku kata, kalau kalian masih ingat, kalau dia 2 suku kata, dia bisa menggunakan salah satunya. Bisa pakai akhirannya, bisa pakai more awalannya. Misalkan clever bisa jadi more clever, bisa cleverer ya. Pretty bisa prettier, bisa more pretty. Itu bisa conditional ya, tergantung soal. Nah, ini tingkatan superlatif komparatif ya. Kalian sudah saya pernah jelaskan, jadi saya rasa masih ingat. Tingkatan superlatif, super ya paling. Jadi ya paling itu satu pasti ya, nggak ada yang lebih. Misalkan he was the tallest man in the room, dia adalah laki-laki paling tinggi. Jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Jadi paling tinggi ini itu paling tertinggi gitu. Kalau bahasa kitanya sederhananya paling itu ya ganti pakai ter gitu ya. Paling baik terbaik gitu ya. Paling bagus terbagus gitu-gitu. Nah, ini tingkatannya. Jadi komparatif dan superlatif. Dan saya tidak akan mengupas masalah komparatif superlatif karena sudah dibahas di video-video dan pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke tabel ini. Chart explain how comparative and superlative are formed. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia satu syllable, warm misalkan, jadi warmer komparatifnya, superlatifnya warmest. Kalau two syllable, 2 syllable yang berakhiran y, maka dia bisa funny, y-nya ganti i dulu ya, funnier, the funniest. Other two syllable adjective common, misalkan dia bisa more common, the most common. Nah, ini yang membedakan tadi ya. Nah, ini yang membedakan. Dia bisa menggunakan er, dia bisa menggunakan more atau the most. Adjective with 3 or more syllables dia menggunakan more dan the most gitu. Jadi yang 2 syllable tadi tergantung konteks. Jadi kalau di akhirannya y pakai er, tapi kalau dia yang berakhiran huruf mati maka dia menggunakan more atau the most kalau komparatif dan superlatifnya. Nah, di sini ada lagi some two syllable adjective have two correct forms of comparative and superlative. Misalkan tadi saya jelaskan ya, clever bisa clever, more clever, bisa cleverest atau most clever gitu ya. Dan seterusnya. Ini bisa tergantung konteksnya ya. Tergantung konteks. Oke. Nah, kalau bentuk negatif ini buat pengayaan dulu supaya kalian nanti ada konsep ketika mengerjakan soal ya. Jadi nanti nggak bingung nih, nggak ragu-ragu dalam mengerjakan soal. Misalkan a negative comparison can be expressed with the words less and least. Less and least are used no matter how many syllables an adjective has. Jadi enggak penting ada berapa syllable, kayak tadi kan ada syaratnya ya. Kalau dia satu syllable er, kalau dia lebih dari 2 suku kata atau 2 syllable dia menggunakan more dan seterusnya. Kalau yang less sama the least itu enggak ada kriteria harus 1 atau 2 suku kata atau lebih. Jadi semuanya bisa pakai. Contohnya bright, less bright. Expensive, 3 suku expensive, dia bisa less expensive. Jadi enggak mesti pakai
more, dia nggak mesti lesser itu nggak ada ya, misalkan tetap semuanya menggunakan less. Ya, sama dengan the least bright, the least expensive, ya, dan seterusnya. Oke, kita akan langsung ke irregular. Ya, ini mungkin harus kalian ketahui, mungkin sudah pernah dengar ya. Good atau well kalau komparatifnya jadi better, kalau superlatifnya menjadi the best. Bad atau badly dia menggunakan komparatifnya worse than gitu ya, ada than-nya di belakang, dan terakhir menggunakan superlatif yaitu the worst. Nah, ini yang saya bilang dulu, superlatif identik dengan the di awalnya ya. Far, farther sama farthest, further sama furthest. Apa bedanya? Far ini untuk mengukur jarak, kalau fur ini untuk misalkan kita mau berbicara, memberikan penjelasan lebih lanjut, maka kalimat yang paling tepat itu further. Pakai u ya, furthermore, mungkin pernah dengar kalimatnya, frase itu furthermore. Tapi kalau misalkan jaraknya lebih jauh, itu farther than, misalkan far itu jarak ya, lebih ke ukuran jarak. Itu yang membedakan farther dan further. Oke. Nah, di sini ada incorrect choice of the three forms. Misalkan contohnya ya, basketball is played at much fast pace than baseball. Di sini sudah ada kata than. Maka di sini kata sifatnya fast harus berakhiran er, maka faster ya. Kemudian the deep ocean contains some of the stranger of all living creatures. Nah, kalau kita lihat di sini, yang salah itu apa? Stranger. Harusnya apa? Some of the strangers, karena dia menggunakan tingkatan superlatif the strangers ya. Paling aneh gitu ya dari seluruh makhluk hidup. Oke, kemudian incorrect form of comparative and superlative di sini. Di sini contohnya the most small itu nggak boleh ya. Kan small satu suku, harusnya smallest ya, mostnya nggak usah. Nah, ini contoh-contoh yang error yang sering terjadi, yang ada di soal TOEFL itu seperti itu tuh ya. Nah, pas satu ini nanti kalian silakan latihan. Nanti saya akan memberikan contoh dulu. Kalian latihan dulu aja dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dari perkuliahan sebelumnya ya, terkait komparatif dan superlatif. Boleh juga nanti browsing juga nggak apa-apa. Ya, silakan cari sumber-sumber lain yang lebih mendukung untuk kalian belajar TOEFL ini. Oke, saya akan langsung loncat ke lesson 42 ya, errors in word order. Ini agak sedikit kompleks saya rasa, karena kalian harus bukan menghafal tapi mengingat beberapa pola dalam sebuah kalimat atau pola dalam sebuah frase ya. Karena contoh yang akan kita bahas nanti adalah bentuk-bentuk pola yang banyak sebenarnya dari sebuah kalimat sederhana itu bisa diuraikan ya, pola-pola frase kata yang digabung kemudian menjadi bentuk sebuah kalimat. Itu yang disebut word order ya, atau kalau dalam bahasa kerennya disebut derivation dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada beberapa pola ya yang sebetulnya kalian bisa lihat sendiri. Contohnya juga ada. Di sini ada contoh yang salah, kemudian di sini ada contoh yang betul. Misalkan sini pola yang betul itu noun adjective ya. Oh, sorry. Ini yang error ya. Pola yang error itu noun adjective. Harusnya terbalik, adjective noun gitu. Yang sering terjadi dan sering muncul misalkan tanpa kita sadari, drivers careful. Mungkin kalau bagi orang yang tidak atau yang kurang paham atau tidak mengingat pola-pola ini, mungkin mereka menggunakan feeling dalam artian, ini kayaknya kok aneh bacanya gitu. Sehingga mereka lebih cenderung untuk menjawab itu gitu. Tapi di sini ternyata ada memang pola yang memang sudah baku. Artinya noun sama adjektif itu tidak boleh noun dulu, harusnya adjektif dulu baru kemudian diikuti noun. Nah, jadi kalau kita runutkan pola ini yang salah nih, pola yang salah ya, yang error nih, pola yang salah. Harusnya apa? Careful drivers ya. Kemudian posesif juga nggak bisa. Clothing woman, seharusnya woman's clothing. Dibalik. Main verb auxiliary. Nah, ini yang sering terjadi. Finish are ini nggak boleh, karena kalau kita pengen bentuk kalimat pasif harus auxiliary dulu atau to be misalkan, baru kemudian kata kerjanya main verb. Ya, jadi kalau kita di sini lihat finish are ini ya terbalik, harusnya are finished. Oke, ini pola-pola yang lain, misalkan adjective adverb harusnya adverb adjective dulu. Adverb itu waktu itu sudah pernah saya jelaskan. Buka lagi video saya, tonton lagi video saya di beberapa pertemuan sebelumnya ya, di YouTube saya atau di YouTube kampus. Di situ ada penjelasan terkait adverb, adjective ya, beda-bedanya apa. Adverb itu ada adverb of frequency, ada adverb of manner dan seterusnya. Nah, di sini lebih banyak dia biasanya menggunakan adverb of manner. Adverb of manner itu yang berakhiran li. Maka apa? Itu dulu yang ditaruh di depan, kemudian baru adjektif. Kalaupun ada lagi kata yang mengikuti, maka setelahnya diikuti noun atau kata benda. Urutannya gitu tuh, adverb, adjektif, noun. Tapi kalau nggak ada noun pun nggak masalah. Yang paling penting adalah adverb dulu, baru adjektif.
Nah, kalau kita lihat a basic extremely idea ya kurang tepat. Harusnya an extremely basic idea. Kalau kita runut di sini ya. Extremely adverb, basic adjective, idea kata benda, noun. Nah, inilah pola pola baku ya sebetulnya yang memang sering diajarkan ya untuk mahasiswa dan untuk orang yang ingin mengambil tes TOEFL, karena ini pola yang sangat dasar dan harus dikuasai sebetulnya ya, karena memang dalam soal TOEFL itu muncul beberapa soal yang terkait word order ini. Oke, nanti kalian bisa baca-baca lagi. Nah, ini intinya kalian lihat perintah ya, ini error polanya. Kalau pola yang betulnya itu tinggal dibalik ya. Ya, participle adverb ya, ini terbalik, harusnya freshly baked bread. Ya sama polanya, freshly baked bread. Participle adverb ya, harusnya adverb dulu berparticiple. Participle-nya itu yang mana? Baked bread. Baked itu nanti sebagai kata sifat fungsinya, yang kemudian bread sebagai kata benda. Kembali polanya adverb, adjective, noun. Gitu ya. Nah, nanti kalian silahkan baca-baca yang ini. Kita langsung ke contoh satu. Ya, ini ada pola-pola. Saya jelaskan sedikit ya. Enggak, sama aja ya maksudnya tadi. Enough adjective ya. Ya, ini enggak bisa enough good ya. Good enough gitu. Nah, misalkan kalau mau ganti enough itu di depan, posisinya jangan pakai enough. Quite good, quiet. Ya, tahu tulisannya quite gitu. Nah, itu quite good. Ya, jadi kalau mau enough mau dipakai, tapi nggak boleh di depan kata sifat, harus setelah kata sifat. Jadi good enough, well enough gitu-gitu misalkan. Handsome enough gitu ya misalkan. Full enough, cukup kenyang atau kenyang gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau mau pakai kata enough, taruh di paling belakang. Kalau dia mau pakai kata tetap di depan kata sifat, tapi jangan pakai enough, ganti menggunakan sinonimnya quiet. Oke, itu caranya. Kemudian contoh ya, misalkan goods such as flowers, fresh, and seafood are often shipped by air. Nah, sekarang kalau kita lihat flowers fresh ini kan terbalik ya. Tadi saya bilang ini pakai yang ini nih, yang noun adjective ya. Dia pakai noun adjective. Flower itu noun, adjective itu fresh. Ya, harusnya terbalik, harusnya fresh flowers. Nah, ini pola-pola yang sebenarnya kita nggak sadari gitu ya. Nah, kemudian mana lagi nih? Visitors to Vancouver often comment and on how beautiful its setting is and on how clean is it. Yang salah pasti D. Kenapa? Polanya terbalik. Kalau dia is it bentuknya pertanyaan. Kalau dia mau polanya statement maka dibalik it is. Nah, ini ada nggak di sini ya? Kita cek. Nah, ini verb subject ya. Tell me where is it. Ini salah nih. Ada polanya. Contoh di atas ya. Kalian bacalah pokoknya. Ada pokoknya semua pola ini ada kemungkinan beberapa yang muncul di soal TOEFL. Tell me where is it kurang tepat. Harusnya tell me where it is. Kalau dia polanya where is it, maka harus diakhiri tanda tanya. Karena pola ini kalimat pertanyaan. Tell me-nya dihilangin ya tapi ya. Where is it? Nah, itu tanda tanya harusnya. Nah, tapi karena pola ini berbentuk statement dan bukan kalimat question atau interrogatif, maka kalimat polanya dirubah menjadi pola kalimat statement atau pola kalimat positif. Kalau di sini positif, maka caranya gimana? Subjeknya majukan, tuker sama verb. Di sini subjeknya itu it, kemudian verbnya itu is. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik maka jadi pola kalimat pertanyaan. Where are you? Nah, itu kalimat tanya. Nah, nanti jawabnya apa? I am. Where is he? He is. Kan itu. Maka pola-pola kalimat seperti itu yang harus kalian kuasai ya. Harus diulang-ulang lagi kalau lupa. Oke, itu latihan-latihannya ada di sini. Nanti kalian silakan cek aja nih. Ada yang salah-salah ya. Nanti ada yang tertukar terbalik-balik. Gitu ya. Kalau dia sudah betul, misalkan if the word order of the underlined form is correct, mark the sentence C. If the word order is incorrect, mark the sentence X and write a correction in the blank at the end of the sentence. Jadi kalau misalkan kalimat ini salah, X ini salah apa betul nih? Color brightly. Harusnya is a brightly color misalkan. Nah, artinya apa? X, tulis perbaikannya. Di sini misalkan an extremely successful, betul. Polanya sudah verb, adjektif, kata benda ya. Betul, checklist atau C. Enggak usah perbaikannya dikosongin. Saya rasa kalian sudah tahu untuk yang ini ya. Oke, nanti kerjakan ya. Yang 42.2 juga sama kerjakan. Cuma nanti harus ada perbaikannya nih ya. Kalau nggak ada tulis perbaikannya saya akan salahkan nih. Ya, dia cuma nulis C ya, tapi nggak ada perbaikannya kayak gini. Ya, barrier major harusnya major barrier. Harus tulis perbaikannya. Jadi kalian tahu dan bisa mengoreksi dan bisa menganalisis. Itu yang saya nilai. Oke,
Oke, itu untuk yang saya bilang ini 42 ya. 41 42 titik. Oke, 42 sudah selesai ya. Kita lanjut ke lesson 43 terakhir. Errors with conjunction. Nah, ini conjunction ini kan menurut saya sih salah satu materi TOEFL yang tidak terlalu berat ya. Kalian cukup ingat. Ada dua, korelatif dan koordinat. Bedanya ya korelatif, kita lihat ya. Di sini ada penjelasannya yang berpasang-pasangan, waktu itu saya pernah jelaskan either or, neither nor, both and, not only but also, dan seterusnya. Itu yang disebut korelatif ya, atau disebut paralel ya, paralel conjunction. Nah, ini kalau kita lihat ya gampang sih sebetulnya. Kita hanya melihat pola-polanya saja sebetulnya. Misalkan contohnya gini. X-rays have important application not only in medicine and, nah ini kan kurang tepat nih. Nah, ini kan dia sama-sama menggunakan setelah not only pakai in kata benda dan setelah n-nya pakai in kata benda. Artinya ini sudah paralel ya, sudah setara. Artinya apa? Yang kita lihat hanya korelatif conjunction-nya. Not only ini pasangannya bukan n, tapi not only but also. Kalau n itu both. Ya, kembali ke pola yang ini tadi ya. Kembali ke korelatif conjunction yang ada di sini. Nanti kalian tinggal diingat aja either or, neither, not only but also, both and, whether or ya, dan seterusnya. Oke, itu untuk yang satu contoh soal ya. Nah, kemudian ini sama juga nih. Nah, ini misalkan apa nih? The air that surrounds our planet is both odorless, colorless, and visible. Nah, ini ada yang kurang tepat katanya ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang D apa dia bilang? Because both and can be used only join two elements. Two elements. Nah, kalau two elements itu misalkan both A and B. Jadi kalau ada tiga, misalkan both A, B, and C itu nggak bisa. Kalau hanya dua aja nih, sama dengan between and gitu ya. Kalau lebih dari itu mungkin dia bisa menggunakan among tulisannya ya. Atau cukup disalahkan atau tidak perlu pakai itu. Both-nya dihilangkan. Misalkan the air that surrounds our planet is odorless, colorless, and invisible. Both-nya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ya, ingat both itu hanya untuk menggabungkan dua ya. Both you and me. Nah, kamu dan saya gitu ya misalkan. Nah, tapi kalau misalkan dia ada tiga orang atau tiga benda, nah itu nggak bisa pakai both and ya, itu diingat. Nah, contohnya yang di sini tadi odorless nggak berbau, kemudian colorless nggak ada warnanya, and invisible nggak terlihat. Oke, itu ya untuk yang contoh. Kemudian yang coordinate conjunction, nah ini yang satu lagi. Coordinate conjunction itu yang polanya sebenarnya banyak ya. Coordinate conjunction ini banyak, tapi di sini dibahas tiga. Sebenarnya ada rumusnya fanboys ya. For or not or but or yet so gitu ya. Fanboys. Saya nggak bisa tuliskan di sini. Nah, conjunction and to show addition, untuk menunjukkan ada ide tambahan. Or digunakan untuk pilihan, choice between alternatives. But is used to show contrast. Jadi kalau but ini untuk sebuah kalimat yang bentuknya oposisi, kontras, satu positif, satu negatif. Saya sudah kenyang, tapi masih mau makan. Nah, ini kan kontras ya, udah kenyang tapi mau makan gitu. Tapi kalau kalimatnya saya masih lapar, tapi mau makan. Nah, ini kan nggak kontras ya. Kalau dia masih lapar ya harus makan lagi. Nah, kalau dia kalimatnya kayak tadi, harusnya pakai n, bukan pakai but. Saya masih lapar dan saya masih mau makan, kan gitu harusnya. Jadi kalimatnya kalau menunjukkan kontras atau dia bertentangan, maka kalimatnya menggunakan but. Kalau dia menambahkan ide dari sebuah kalimat yang sebelumnya, maka menggunakan and. Kalau dia menunjukkan pilihan antara satu dengan yang lain atau alternatif, dia menggunakan or. Itulah coordinate conjunction. Kita lihat contohnya. Misalkan ada di sini ya. Brakes and clutches serve very different function in an automobile and the principle on operation are nearly the same. Nah, kalau kita lihat C ini kurang tepat. Karena apa? Karena kalimatnya pertentangan. Brakes and clutch itu, anggap kita nggak tahu arti ya. Brakes and clutch itu different functionnya. Fungsinya berbeda. Dan prinsip operasinya hampir sama. Nah, ini kan bertentangan. Fungsinya beda dan operasinya sama. Harusnya fungsinya berbeda, tapi pengoperasiannya hampir sama. Ini kan oposisi, kontras. Nah, kalimat yang mengandung maknanya oposisi atau kontras, maka dia bisa menggunakan but. N di sini kurang tepat. Ya, jadi yang salah yang C. Nah, contoh-contoh nanti kalian bisa kerjakan ya, sama kayak tadi. Cukup di ini aja. Atau nanti gini aja ya, untuk materi sepengecualian aja. Jadi kalian nggak perlu ngumpulin lewat WhatsApp lagi, lewat grup. Kalian cukup nanti saya kasih
tugas, saya kasih kuis lewat sebuah link. Nah, tapi kalian tetap kerjakan. Saya akan copy soal-soal dari exercise 41 sampai 43, saya bikin dalam bentuk Google Form. Kalian nanti saya kasih link dan tinggal mengerjakan. Jadi kalian tidak perlu menulis di kertas atau di print out kayak sebelumnya ya. Jadi biar lebih efektif aja. Dan saya langsung bisa ngeliat skornya pada saat itu dan tidak nyicil-nyicil ya. Kalian kan biasanya nyicil, ada yang si A, si B, si C, besoknya ada lagi yang ngumpulin. Jadi nggak seperti itu. Jadi langsung satu waktu langsung semuanya bisa terkumpul nilainya. Seperti itu ya. Nanti saya akan buatkan Google Form-nya dan saya akan share di Google Classroom ya. Nanti kalian silakan nanti cek Google Classroom-nya. Oke. Nah, ini saya rasa sudah finish ya. Nggak ada lagi. Dan saran saya tolong nanti lebih banyak latihan karena kita sudah hampir mendekati penghujung semester. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-11 ya. Jadi tinggal beberapa pertemuan lagi menuju final test dan saya harap ketika final test nanti saya memang akan menguji dari bentuk-bentuk soal TOEFL ya. Bentuk-bentuk soal TOEFL dan saya akan mix sebenarnya nanti soalnya itu saya akan mix dari soal-soal yang tidak ada di modul ya. Jadi kalian nanti biar lebih terbiasa dengan model-model soal yang real gitu ya. Oke, nanti saya akan informasikan lah terkait UAS nanti seperti apa teknisnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan saya harap kalian tetap semangat belajar TOEFL-nya, kemudian tetap diasah, tetap dibaca-baca lagi materi-materi yang dari lesson 17 ya, karena UAS itu nanti dari lesson 17 ya. Nanti kalian silakan baca-baca lagi, ada yang kurang paham you can ask me ya. Di YouTube boleh, di Google Classroom boleh ya, di WhatsApp juga boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti saya harap kalian bisa nanti mendapatkan hasil yang terbaik di final test dan bisa meningkatkan nilai-nilai yang kemarin mungkin ada yang kurang maksimal ya, seperti itu. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat menonton, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.